Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farel dari Teknik Informatika kelas karyawan akan mempresentasikan hasil kerja 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 tugas kerja ujian sih ya. Jadi tugas akhir praktikum pahami kasus kasir ini. Oke, jadi langsung kita jelaskan saja biar cepat. Ini include Eostream itu sebagai library dan itu banyak jenisnya, ada Studio H, ada apa banyak. Jadi kita pakai Eostream ini untuk cout, in itu maksudnya ke Eostream. Terus pakai using namespace std itu untuk mempersingkat kerja kita. Kalau misalkan kita hapus dan pakai manual itu lama sekali. Nanti caranya bisa lihat di YouTube banyak. Kalau nggak pakai ini nih, kalau nggak pakai using namespace std. Jadi main ini dia sebagai otaknya untuk ini, dalaman ini nih, supaya bisa berjalan. Karena kalau nggak ada main ini, dia tidak akan bisa berjalan. Lalu ada namanya ini tipe data nih. Ini tipe data. Itu namanya tipe data. Lalu tipe data integer tipe data ini dia adalah tipe data dia yang cuma bisa menginput bilangan yang bulat, nggak bisa koma-koma gitu, nggak bisa. Lalu dia mendeklarasikan namanya variabel INPT. Lalu titik koma ini sebagai tanda perintah ya, udah berarti maksudnya kita tuh udah selesai mau nyuruh apa nih gitu, pakai tanda ini. Karena kalau nggak pakai tanda ini dikiranya kita tuh belum selesai nyuruh gitu. Lalu float ini dia adalah ya sama input data juga, tipe data float. HR dia array itu yang pasti ada angkanya itu namanya array. Habis itu ini adalah jumlah harga dari ini, harga dari harga barang. Lalu ini jumlah barang. Total ini dia harga barang yang belum didiskon, taruh totalnya berapa dari setiap jumlah dan harga ini. Lalu total jumlahnya 0. Ini maksudnya dia habis ditotalin jumlah dari 10, misalkan jumlahnya ada 2, terus harganya berapa, nanti ditotalin semua gitu. Total beli setelah diskon ya. Ini hasil diskonnya berapa, diskonnya sama dengan berapa, nanti ada penjelasan di bawah. Ini ada ada tipe data char juga. Ini NM array juga sebagai array tipe data 2 dimensi. Pokoknya kalau nggak salah maksimal 10 ini tuh. Lalu ada string, ini untuk menyimpan struktur teks. Ya kayak gitulah, teks gitu. Pilih nama barang ini berarti dia masuk ke array string. Karena angka kan barang tuh maksimal tuh 10. Lalu ada tipe data float, uang dibayar. Lalu ada kembalian, uang yang mau dikasih untuk membayar itu berapa. Nanti kembalinya berapa ada tertulis. Cout ini udah seperti biasa. Cout itu untuk apa ya? Saya control out kalau salah, control out. Lalu ada control in untuk pilih untuk memasukkan kita sebagai user masukin berapa nih, kita ditanyakan tar member atau tidak member, kita jawabnya apa, iya apa tidak gitu. Lalu out keluar juga ini. Lalu if, nah ini barulah kita masuk ke sintak if. Lalu ini dia baru masuk kita ke string pilih. Jadi kalau misalkan dia nih pilih ini string pilih, nah pilihnya tuh ya, kalau pilih ya maka dia akan keluar hey member, berarti kita tuh punya member. Lalu cout nama, habis itu masukin nama kita siapa, Cin nama. Lalu cout jumlah jenis barang di Cin juga
INPT di input jumlah dari jenis tiap barang tuh ada berapa, sabun apa Wipol apa nah itu dijumlah semua ada berapa baru aja. Nah for ini juga sintak for integer i sama dengan kosong, terus i kalau lebih kecil dari input itu sama dengan i plus plus. Lalu ntar keluar nama barang. Nama barangnya kita masukin apa? Sabun contoh, harga berapa? 20.000 misalkan. Habis itu jumlah dari barangnya berapa? Sekarang ada 5. Gitu. Nanti ini berulang lagi nih kayak gini. For itu kalau salah pengulangan. Dia tuh sintak pengulangan. Sampai seberapa kita nih ngulangin si ini, jumlah jenis barangnya ada berapa nih, ntar dia berulang-ulang terus gitu. Nah baru aja bisu di total beli ini berarti dia setelah diskon. Total beli itu belum bentar. Total beli total ya setelah diskon ya. Total beli plus sama dengan harga barang. Harga barang sebelum diskon dikali jumlah i ya. Jumlah i ini harga barang juga. Ini nama barang, ini terus pengulangan ya. Nanti kita mau berapa kali masukin nih. Ntar di sini di ininya di apa namanya di inputnya kalau jumlah jenis barangnya, tapi kan ini terbatas input ini, dia cuma bisa 10 kalau nggak salah. Habis itu ya ntar dia pengulangan terus sampai 10 kali. Nanti ini barang i nya ini berubah jadi barang 1, barang 2, kalau misalkan sampai 10 berarti sampai 10, 3, 4 sampai 10. Habis itu di total aja harga barang ini sama jumlah di total, habis itu dikalikan HR dikali jumlah, karena kan itu ya apa ya kita beli jumlah, misalkan kita beli 2 sabun harganya 10.000 ya berarti dikali kan di 20.000 gitu. Lanjut, nah udah nih udah di total nih ya. Nah if kita masuk lagi ke sintak if, apabila total itu dia berarti setelah diskon. Total beli ini nggak setelah diskon juga sih maksudnya, jadi gimana ya pokoknya total beli gitu. Total beli apabila dia lebih besar sama dengan dari 250.000, maka dia akan dapat diskon yaitu 15%. 15% dikali total beli, jadi diskonnya itu dia 15%. Lalu dikali total beli. Itu kalau minimal ya, minimal tuh pembelian 250.000. Maka hasil diskon itu berarti total beli dikurang diskon. Total beli dikurang diskon. Gitu. Ini kan untuk mencapai diskon ya. Untuk mencapai diskon, nemuin diskon 250 itu dia dapat 15% diskon tuh seberapa sih gitu. Nah, udah dapat nih misalkan diskonnya misalkan contoh aja 25.000 gitu. Kayak 25.000 sih. Ya, 25.000 lah. 25.000 habis itu masukin ke sini 25.000. Dia ntar masuk sini, bukan dimasukin, ntar masuk sini. Habis itu total belinya diambil lagi yang dari sini tadi, yang dari sinilah. Nih. Dimasukin lagi untuk dikurangin gitu. Maka jadilah hasil diskon total semua. Maka keluar ntar pembayaran, terus jenis member, ya nama pelanggan. Nama pelanggan ada namanya siapa, jumlah belanjanya apa aja, total sama total beli ya. Terus diskonnya 15%. Sebagaimana diskon. Lalu total sebelum diskon ada total ya benar, total sebelum diskon. Ya pokoknya total ya benar sih, total sebelum diskon sih. Lalu ada hasil diskon berarti total setelah didiskon. Ini ntar ada kalau ada kita running ntar ada keluar. Lalu ada lagi else if total. Ini masih sintak else if, ini dikecualikan ya. Kalau misalkan
total beli ini lebih besar daripada 250, maka diskonnya 15%. Nah, gimana kalau misalkan di bawah 250? Kita kan tadi harus buat yang 15% sama yang 10% ya untuk member. Lalu keluarlah ini total beli lebih besar dari 100.000, maka diskonnya jadi 10%, 0,10 ya, dikali total beli untuk mencapai hasil diskonnya berapa gitu. Nanti hasil adi sama kayak tadi, masih sama, semua diskon termuncul semua. Nah, habis itu else if lagi. Nah, gimana kalau misalkan total belinya nggak nyampe tadi di atas 100? Nah, ini masih ada opsi lagi nih, masih dapat diskon nih kalau di atas 50.000, tapi diskonnya cuma 5%. Nah, maka tadi total beli ini akan diinput apabila lebih besar dari 50.000 dapat diskon 5%. Lalu berapa nih diskonnya? Diskonnya 5% dikali total beli berapa tadi? 60 apa 70 kalau misalkan di bawah 100, tapi harus di atas 50.000. Nah, itu persyaratan. Maka hasil dis sama kayak tadi ya, total beli dikurang sama hasil diskon yang telah dikalikan dan diskon dengan total beli gitu. Lalu dia nanti akan muncul semua nih, akan muncul di layar. Else, ini pilihan yang lainnya nih. Kalau misalkan dari 1, 2, di 2 ini tidak muncul, maksudnya tidak memenuhi syarat 3 deh. 1, 2, 3. Kalau misalnya 3 ini tidak muncul, maka else lainnya akan seperti biasa, seperti umumnya. Kenapa? Karena tidak dapat diskon nih. Diskonnya strip. Jadi ya udah, bayarnya ya nggak ada diskon. Lalu input uang yang dibayar. Nah, maka checkout uang yang dibayar. Cin, masukin uang yang dibayar. Itu ya. Ini untuk member ya. Jadi ntar dia input user ini, dia input masukin berapa, kita bayar berapa ke kasir gitu. 100.000 kah, apa 200, apa 500, apa berapa, nanti ada hitung kembaliannya. Kembaliannya ntar tercetak juga di layar. Caranya if kalau uang, if ya, uang lebih besar daripada hasil dis, maka kembalian uang dibayar uang dibayar itu dikurang hasil diskon, checkout kembalian gitu. Else, ini uang yang dibayar kurang. Jadi kalau misalkan total bayar 250, berarti kita ngasih 500.000. Nah, berarti uang yang dibayar kan itu kan berarti lebih besar ya daripada hasil diskon. Maksudnya hasil total lah, nggak mesti hasil diskon. Bisa ntar total beli gitu, apa gimana, nanti dia masuknya ke situ hasil diskon. Habis itu kalau misalkan bayarnya lebih besar, langsung aja masukin kembaliannya. Untuk menghasilkan kembalian ini, dia tuh harus menggunakan step ini, dikurang ya. Berarti uang yang dibayar 400.000, misalkan 400.000, terus hasil diskon tadi total berapa? Total gitu. 250, berarti kembalian ntar 250, muncul kembaliannya dengan format, dengan apa ini namanya? Dengan variabel kembalian ini. Ntar dia keluar. Habis itu else. Nah, kalau misalkan tadi total kita beli 250, kita coba bayar 100 gitu kan, berarti kan else kan selainnya kan berarti lebih kecil dari hasil diskon atau hasil total beli gitu lah. Maka dia akan melakukan format uang yang dibayar kurang gitu. Nah, ini lanjut ke else if sebagaimana pertanyaan yang awal ini ya. Tadi mana ini? Nih, member atau non member? Nih kan if pertama, sintak if pertama, lalu pasti ada else-nya, else if. Pilih tidak kalau bukan member. Oke, kan keluar non member. Oke, namanya siapa, nanti masukin. Nah, ini jenisnya sama kayak tadi ya, ini masih pakai pengulangan. Sama kayak tadi, bersama total beli juga sama kayak tadi. Kita beli berapa? 5 ya, berarti sampai 5 ntar ditotalin. Nah, checkout keluar semua sampai diskon ya, diskon ini. Oh, kita kurang guys, kita else if pilih ini masih sama ya, ini masih sama nih, uang yang tidak datar, uang yang dibayar tadi Cin, masukin uang yang dibayar berapa, terus uang yang dibayar kalau misalkan lebih besar dari total pembelian, maka dia kembaliannya
Untuk masukkan kembalian ini dia harus pakai total yang dikasih ke kasir sama total beli kita. Terbaru muncul akan out, akan control out kembalian itu dengan variabel kembalian, langsung di handle itu untuk ke bawah lah, untuk apa ya, skip untuk selesai lah, selesai untuk membuat di bawahnya itu apa namanya istilahnya ya itu pokoknya. Lalu else ini kalau misalkan lebih kecil dari total beli maka uang yang dibayar kurang gitu. Lalu ada else lagi, else dari apa, dari ini else if dan if, dari apa namanya, dari sintak if else. Kalau nggak if pasti else ya, kalau nggak kecuali pasti lainnya gitu. Else if berarti ini pilihan yang kedua, cabang dari pilihan inilah pokoknya if tuh, else if baru. Kalau misalkan ada lagi berarti ntar else if lagi gitu pokoknya. Kayak ini nih kayak ini else if, dan di akhirnya kayak gini. Intinya kalau lawannya if tuh pasti else gitu, berarti udah selesai gitu. Nah maka ini di else tuh selesai. Kenapa? Kalau misalkan data yang dimasukkan salah, karena apa, formatnya kan cuma dua, yaitu yang pertama if itu ya, karena ini pertanyaannya ya kan, sama else if-nya itu tadi mana ya. Nah pilih tidak 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 ya gitu. Jadi kalau misalnya jawabnya apa, jawabnya nggak mau gitu, nggak bisa, nanti dia bakal yang ke bawah gitu, data yang anda masukkan salah gitu. Nah karena ada yang kurang, mari kita sambil mengerjakan. Jika member mendapatkan solusi kebanyakan dan kebanyakan, jika mendapatkan 10 kebanyakan 10 ribu, ini gampang ya guys. Ini kita tinggal masukin aja. Ini else kalau misalkan di persen 15% kebanyakan 10 ribu, tinggal ini. Else if kita masukin ke sini. Kita beli terus else if kita beli 10 ribu, soalnya 10% ya. 10% kita beli else if. Benar, mana beli else if sama. Nah, kita pakai singkatan. Habis itu masukin berarti yang udah sama berarti 100.000. Maksudnya ini aja guys, karena tidak mau lama. Kita beli ini 20%. Oke. Nah, untuk normalnya else-nya kita masukin saja. Teman, kita coba kalau misalkan dia tidak menambahkan tidak diskon. Mari kita coba. Ini apa diskonnya? Diskonnya kayak pasti langsung orang bisa lihat benar. Kan ini. Ya, kita pindah. Sekarang ada juga penambahan apa sabun. Harga kita nanti sana langsung persen ya, harga sebelumnya. Berarti harganya apa? 100.000 cepat. 1.000. Cuma juga sekali lagi apa? Sekali gigi. Oh, ambil mas. Oke, ada dulu tidak? Sayang. Coba deh, cepat sabun. Ini atas 10.000 ya. Jadi sekarang 10%. Jumlahnya 360.000. 10% nanti 40.000 per 1000 bagi 10. Kan berarti 40.000 mereka 40.000 karena 10%-nya. Lalu 40.000 per 1000 dibagi kan 40.000 artinya 30.000. Oke, nah, bagi pasti 40.000 ya. Coba bayar 100.000 ya. Nah, kemudian akan menjadi bagian 100.000. Nah, ini 100.000. Guys. Berarti ini kan. Hasil list ya. Kembalian benar kan? Kurang kan? Nah, oke. Lihat. Ini kan gantinya. Mana ya, saya? Coba. Tidak. Ayo satu bilang dari sabun, kembali 100.000. Ini 4. Terus ya langsung bayar juga. Nah, ini sudah 110 ya. Karena 100.000 kan disebut sekali sekali 110. Oke, next. Kita ke tidak yang berapa? 10 sampai 5% berarti ya. Saat 5% itu di bawah 250 pokoknya. Sabun. Nah, barang sabun aja biar cepet. Harganya di bawah 150. Apa ya? 50.000 aja. 50.000 kali 4. 100.000 kan ya. Nah, di sini 5%. Berarti 20.000 dibagi 20. Ya benar, 20.000 dibagi 20. Karena kalau 20.000 bagi 10 berarti kan itu 10%. Kalau dibagi 20-nya lagi berarti dibagi setengahnya lagi. Gitu. Jadi 200.000 dibagi 2 kan 100.000. Habis itu dicoret 1 kosongnya, berarti satunya 10.000. Diskon 5% itu 10.000. Habis itu total sebelum diskon tadi ya 200.000 dikurang 10.000 doang. Uang dibayar 300.000. Contoh benernya namanya 110.000. Oke.
Kita lanjut ke nomor 2. Jadi masih sama, ini masih sama, lalu cuma ini yang beda nih. Tambah di sini. Ini tipe data float, ini variabelnya. Lalu fungsi untuk menghitung nilai akhir, ini fungsinya fungsi float. Dihitung nilai akhir ini diisinya mau apa aja sih, komponennya mau apa aja, ada UTS, ada UAS. Maka dibuat float apa namanya, tipe data atau variabel UTS, nanti variabel UAS, variabel tugas, kuis, kehadiran tuh. Nah, nanti kembali pakai rumus ini. Nanti untuk UTS masukin dikali 0,3, karena di sini kan kita diperintahkan tes 30%, berarti 0,3, UAS 40% berarti 0,4, tugas 10% berarti 0,1, ini kuis 0,1 juga, kehadiran 0,1 juga. Sama kan berarti ya. Oke. Nah, ini untuk nentuin indeksnya nih, dia mau ada di posisi peringkat apa, A, B, C, D, E gitu. Jadi dia pakai ini dia. Ini variabel tentukan indeks. Terus ini tipe data char. Ini float juga, ini masuknya ke variabel. Makanya nanti dilihat di hasil akhir ini ntar sini. Jadi kalau misalkan nilai akhirnya itu lebih besar daripada 80, maka dia dapat A. Kalau misalkan dia lebih besar dari 70, berarti lebih kecil dari 80 ya, otomatis ya. Berarti dia pakai ke B, else if. Pakai ini pakai sintak if lagi ya, else if langsung ke else. Ini kalau emang udah di bawah 40, maka E dia. Lalu kembali ke integer main. Sebagaimana kita tahu, ini adalah otak dari isi dalaman ini. Supaya bisa bekerja, ini kalau ini tuh sebagai apa ya? Pembuatan rumus. Iya, pembuatan rumus ya. Cuma kan pembuatan rumus kan harus diinput nih. Dia rumus ini mau bekerja gimana kalau misalkan nggak diinput. Nah, makanya masuklah ke sini gitu. Nanti dia bakal ini ditambah sendiri. Ini kenapa, untuk kasih tahu ke user bahwasanya input indeks ini dia hasilnya itu maksimal, nggak ada maksimal sih, cuma di angka puluhan, bukan maksimal 10, bukan satuan gitu. Lalu di sini deklarasi variabel UTS, UAS, tugas, kuis, kehadiran. Kayak biasa, checkout masukin nilai UTS, ada berapa UTS, UAS berapa, tugas berapa, kuis berapa, kehadiran berapa. Habis itu ntar masuk ke sini. Nah, ini masuk, dihitung aja ntar di 0,3 dikali berapa ini ntar UTS-nya gitu. Lalu ini hitunglah nilai akhir float. Ini ngebuat rumusnya. Ngebuat rumus untuk nentuin nilai akhir. Nilai akhir ini berarti di sini. Nih, untuk nentuin dia mau di grade mana. Jadi ke sini, ini masuk, nanti jadinya ke sini. Masuk ke variabel tentukan indeks. Nah, maka rumusnya nilai akhir ya. Untuk tahu nih dia nilainya kurang apa lebih apa gimana gitu loh. Maka hitunglah nilai akhir ini. Hitung nilai akhir ini berarti dia intinya, karena ntar komponennya ada UTS, ada UAS, ada tugas, kuis, kehadiran. Kan dihitung kan, berarti kan UAS, UTS, ini kehadiran, tugas, kuis, diisi, masuklah ntar. Gitu, ntar ditambah ini UTS, tambah UAS, tambah ini tuh masuk aja ntar. Terus di ini
dibandingin nilai akhirnya berapa. Kalau misalkan di bawah 80 berarti B, di bawah 70 berarti C gitu. Lalu ntar tampilkan hasilnya, Cout nilai akhir. Nah, nilai akhir ini berarti nilai akhirnya ini berarti nilai angkanya. Sedangkan nilai indeks nilai ini berarti dia yang ini indeks nih kan, nilai akhir kan bener, berarti indeksnya dia tuh dia masuk ke peringkat apa gitulah. Mari kita coba. Sebenarnya gampang ya guys. 40 deh. 100 bisa gak sih? Oh bisa. 200. Oh bisa. Tapi kan gak mungkin UAS 200. Pokoknya ya mentok-mentok kan 100. Makanya dikasih tahu tuh, diberitahukan maksimal input nilai 100 maksimal. Lalu tugas berapa? 0 aja karena tadi UASnya udah ya. Kuisnya kita nolin juga. Kehadiran 70. Tuh nilai akhirnya berarti 117. Indeks nilainya A. Kalau lagi 80, 40, 30, 10, 10. Ya ada 46. Indeks nilainya D. Indeks nilai ini indeks nilainya D. Peringkatnya D berarti. Oke, cukup sekian, terima kasih. Praktikumnya, ujian praktikumnya masih terjangkau mudah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Apalagi ya, soalnya udah sih. Ini udah umum semua, udah gampang juga. Ini belum yang susah. Sini spesial TD udah dikasih penjelasan juga. Itu. Oke. Terima kasih telah menonton. Saya Farel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.